Hai semuanya, selamat datang lagi di YouTube channel aku. Dan kali ini aku mau jawab pertanyaan yang banyak banget masuk, yaitu, Kak, belajar TWK tuh dari mana sih? Banyak banget materinya. Oke, jadi kemarin aku udah sempat susun poin-poin kira-kira hal-hal yang perlu dipelajari untuk materi TWK tuh apa aja sih? Semoga dapat membantu ya. Oke, sebelum kita bikin poin-poin kira-kira apa aja yang perlu kita pelajari untuk materi TWK, kita kembali dulu ke Peraturan Menteri PAN-RB nomor 27 tahun 2021. Jadi permen ini adalah permen yang terbaru tentang pengadaan calon pegawai negeri sipil. Jadi di permen ini disebutkan kisi-kisi apa aja sih yang perlu dipelajari untuk TWK, TIU, dan TKP. Nah, untuk TWK sendiri ada 4 poin utama yang disebutkan dalam peraturan tersebut. Yang pertama yaitu nasionalisme, yang kedua integritas, lalu bela negara, dan yang terakhir adalah 4 pilar negara. Oke, kita mulai dari submateri nasionalisme ya. Sebelumnya kita harus pahami bahwa menurut Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2021 tersebut, tujuan dari submateri nasionalisme yaitu untuk melihat kemampuan peserta dalam mewujudkan kepentingan nasional dengan cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Oke, jadi untuk nasionalisme ini sendiri, aku sudah coba susun beberapa poin-poin yang harus kalian ketahui mengenai nasionalisme. Yang pertama yaitu pengertian nasionalisme, kemudian yang kedua yaitu tujuan dan prinsip nasionalisme, kemudian yang ketiga yaitu sejarah nasionalisme di Indonesia. Nah, untuk sejarah nasionalisme di Indonesia ini, kita breakdown lagi ya. Yang pertama yaitu organisasi-organisasi kebangkitan nasionalisme, dan yang perlu di-highlight di sini adalah Budi Utomo, dan juga tetap kalian harus tetap mempelajari organisasi-organisasi yang lainnya. Kemudian yang kedua dari sejarah kebangkitan nasionalisme ini yaitu Sumpah Pemuda. Kemudian poin yang terakhir dari sejarah nasionalisme yaitu Proklamasi Indonesia. Oke, berikutnya poin untuk nasionalisme ini yaitu faktor-faktor pendorong nasionalisme. Kemudian pelajari juga sikap-sikap yang mencerminkan nasionalisme. Berikutnya, apa itu integrasi nasional? Kemudian yang terakhir, faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional. Oke, nah itu tadi untuk nasionalisme ya. Berikutnya kita pindah ke submateri integritas. Jadi teman-teman, submateri integritas ini dimasukkan dalam materi TWK. Tujuannya untuk melihat kemampuan peserta dalam menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Oke, dan di sini juga saya udah breakdown kira-kira poin-poin apa saja yang penting untuk kita ketahui menyangkut submateri integritas ini. Oke, yang pertama tentunya pengertian integritas itu sendiri. Kemudian yang kedua, dimensi integritas. Oke, kemudian yang ketiga, sikap-sikap yang mencerminkan integritas. Jangan lupa bahwa sekarang itu TWK kebanyakan mengenai implementasi. Jadi banyak-banyak mempelajari contoh-contoh sikap, mengembangkan contoh-contoh sikap, dan mempelajari soal-soal yang menalarkan sikap pemahaman dari materi-materi tersebut. Oke, balik lagi ya. Poin selanjutnya yaitu landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke, kemudian poin berikutnya adalah hal-hal mengenai KPK. Nah, untuk hal-hal mengenai KPK ini bisa saya breakdown lagi ya. Di situ kita bisa meng-highlight poin yaitu sejarah pembentukan KPK, kemudian asas KPK, pedoman dan nilai dalam sistem integritas nasional, kemudian strategi nasional pencegahan korupsi. Oke teman-teman, itu ya poin-poin untuk integritas. Berikutnya kita masuk lagi ke materi bela negara. Oke teman-teman,
Jadi, menurut Peraturan Menteri PAN RB nomor 27 tahun 2021 tadi, adanya materi bela negara ini tujuannya untuk melihat kemampuan peserta dalam peran aktifnya mempertahankan eksistensi negara dan bangsa. Nah, teman-teman, kalau menurut FR dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa di soal TWK itu bela negara kebanyakan dan hampir 100% adalah implementasi. Ya, jadi contoh-contoh sikap, contoh kasus, dan bagaimana sikap kita dalam menghadapi kasus tersebut berkaitan dengan bela negara. Nah, untuk dapat menalarkan hal tersebut, tentunya kita harus paham dulu mengenai bela negara itu sendiri. Jadi di sini aku sudah membuat poin-poin kira-kira apa saja yang perlu kita pelajari ya. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari bela negara itu sendiri. Kemudian yang kedua, landasan hukum bela negara. Yang ketiga, nilai-nilai bela negara. Kemudian yang keempat, keikutsertaan warga. Yang kelima, pemahaman mengenai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Kemudian berikutnya yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Di situ kita perlu memahami mengenai pengertian dan juga komponennya ya. Berikutnya yaitu contoh nyata dari sikap bela negara. Oke, teman-teman, semoga sampai di sini bisa dipahami ya. Berikutnya kita akan lanjut ke materi pilar negara. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu pilar negara. Jadi sebenarnya materi pilar negara ini menurut saya ya yang paling besar. Karena kenapa? Di materi pilar negara itu terbagi lagi menjadi 4 submateri, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan yang terakhir Bhinneka Tunggal Ika. Jadi teman-teman mungkin kadang suka bingung ya, mau mulai dari mana nih. Tapi mudah-mudahan poin-poin yang saya bikin ini bisa membantu teman-teman ya. Oke, kita mulai aja breakdown ya. Jadi sebelumnya saya mau jelasin dulu bahwa soal pilar negara ini mempunyai tujuan untuk melihat kemampuan peserta dalam membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi teman-teman, kenapa dari tadi saya selalu balikan ke tujuannya menurut Peraturan Menteri PAN RB tersebut? Karena jelas bahwa setiap kalau ada tujuannya berarti soal itu dibikin dengan maksud tertentu. Jadi teman-teman saat baca soal selalu ingat tujuan soal tersebut ya. Oke, kita mulai aja ya untuk breakdown submateri 4 pilar negara. Nah, yang pertama untuk Pancasila. Nah, Pancasila ini kita harus memahami yang pertama yaitu pengertian dari ideologi. Kemudian yang kedua, pengertian dan makna dari lambang Pancasila. Nah, yang ketiga, sejarah lahirnya Pancasila. Oke, yang keempat, asal-usul Pancasila. Kemudian yang kelima, kita harus tahu pemahaman mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Oke, dan yang terakhir yang harus kita pahami, dan ini soal yang selalu muncul nih, kita harus memahami mengenai butir-butir Pancasila. Dan jangan lupa kita selalu harus mempelajari bagaimana implementasi butir-butir Pancasila tersebut dalam sikap kita sehari-hari. Oke teman-teman, submateri pilar negara berikutnya yaitu Undang-Undang Dasar 45. Untuk Undang-Undang Dasar 45 ini, hal yang harus kita pelajari yang pertama yaitu pengertian konstitusi. Kemudian yang kedua, tujuan dari konstitusi. Yang ketiga, sejarah konstitusi di Indonesia. Yang keempat, pengertian dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian berikutnya, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian selanjutnya, sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian makna pembukaan Undang-Undang Dasar 45.
Dan yang terakhir dan yang katanya paling banyak yaitu pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, di sini saya mau kasih sedikit tips ya. Untuk Undang-Undang Dasar, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini, teman-teman sebaiknya membaca berulang-ulang ya. Karena bentuk soalnya penalaran, kebanyakan penalaran ya. Jadi sebaiknya teman-teman membaca berulang-ulang dan membayangkan kira-kira ini ceritanya seperti apa sih, dari pasal 1 sampai terakhir kira-kira alurnya itu seperti apa sih ya. Jadi ini biar lebih mudah, apalagi untuk teman-teman yang mungkin kurang suka menghafal ya kayak saya juga. Jadi yang saya lakukan dulu itu saya ngulang-ngulang baca isi dari Undang-Undang Dasar 1945 dan alhamdulillah bisa dapet gimana cara pengembangannya. Oke, submateri berikutnya untuk 4 pilar negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, untuk NKRI ini poin yang harus kita pelajari yaitu bentuk negara, bentuk pemerintahan dan wilayah NKRI. Kemudian sejarah perjuangan NKRI, ini yang cukup banyak ya, tapi teman-teman pelan-pelan aja insya Allah pasti bisa untuk memahami sejarah perjuangan NKRI. Oke, kemudian pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan, kemudian selanjutnya landasan negara kesatuan dalam Undang-Undang Dasar, kemudian yang terakhir yaitu tata negara. Oke, dan ini adalah submateri 4 pilar negara yang paling terakhir yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini kita kenal sebagai semboyannya Indonesia ya. Nah, hal-hal yang perlu dipelajari di situ yaitu arti dari Bhinneka Tunggal Ika, kemudian sejarah Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme majemuk tunggal, sifat dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, serta prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke teman-teman, itu tadi yang bisa saya share mengenai poin-poin dalam mempelajari TWK untuk menghadapi tes CPNS. Nah, buat teman-teman yang baru mau mulai belajar, jangan patah semangat, mulai belajar dari sekarang. Dan buat kalian yang sementara belajar, tetap semangat juga ya. Nah, kemudian mungkin pada bertanya-tanya ya, Kak, kira-kira poin-poin itu materinya dapatnya dari mana sih? Oke, teman-teman itu sebenarnya banyak, kalian bisa cari di Google, dan juga selain itu kalian bisa dapatkan dari buku-buku tes CPNS. Dan buat kalian yang mungkin ikut bimbel itu juga bisa sangat membantu kalian untuk mengisi materi-materi tersebut ya. Yang penting tetap semangat, banyak-banyak berdoa, dan teman-teman harus diulang-ulang terus. Jangan lupa untuk terus mengulang-ulang materinya. Nah, kalau prinsip saya dulu sih, belajarnya mempelajari materi, kemudian belajar soal. Nanti pas kita belajar soal tuh kadang suka nemu aja itu materi yang kita belum pelajarin. Jadi kita balik lagi ngisi ke kira-kira materi apa lagi yang perlu ditambahin. Ya, jadi prinsipnya seperti itu. Belajar materi, soal, seperti itu ya, biar teman-teman lebih mudah belajarnya. Oke teman-teman semua, sukses ya buat semuanya, dan jangan lupa like, subscribe, and comment kalau kalian mau ngasih aku suggest kira-kira materi apa lagi yang akan kita bahas di video selanjutnya. Oke semuanya, good luck, bye-bye.